Halo warga sipil sekalian, gue baru aja baca berita yang sebenarnya bikin heran ya. Dan gue yakin kalian semua sudah ngikutin seorang ABK berusia 26 tahun bernama Fandi dituntut hukuman mati karena kasus penyelundupan narkotika dalam sebuah kapal. Nah, yang perlu kita ketahui, Fandi ini bukan decision maker, teman-teman. Dia baru aja kerja beberapa hari. Dia bahkan sempat bertanya dan curiga muatan yang diangkut kepada kapten kapal. Dia ditipu oleh kapten kapalnya sendiri dan dia nggak tahu apa-apa menurut informasi yang sampai sekarang kita baca ya. Yang sampai sekarang kita pahami dan kita dapat melalui keterangan pers, informasi dari berita, fakta persidangan yang ada, keterangan persidangan yang ada, dan lain sebagainya. Tapi di sini Fandi tetap dinilai melanggar pasal 114 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Bahkan JPU menganggap gak ada satu hal pun yang bisa meringankan hukuman Fandi. Nah, sekarang mari kita bahas dulu gimana perjalanan kasusnya, kenapa terjadi kejadian seperti ini, dan semua itu dimulai sejak awal tahun 2025. Oke, kita mulai dari latar belakang Fandi dulu, teman-teman. Ya, dia lahir dari keluarga nelayan ya. Hidupnya sulit gitu, serba keterbatasan. Dia anak pertama dari 6 bersaudara, yang mana sebagai anak tertua dia ikut memikul beban buat biayain adik-adiknya sekolah gitu atau kuliah. Fandi sendiri pun merupakan alumnus sekolah pelayaran di Aceh yang lulus tahun 2022. Setelah lulus, dia sempat ngebantu dulu bapaknya nih buat jadi nelayan dan pernah juga kerja di beberapa perusahaan. Tapi setelah bertahun-tahun kerja, dia ngerasa kayaknya gajinya kurang, kayaknya pendapatannya belum cukup untuk bantu keluarganya, dan di April tahun 2025 Fandi mencoba nih kesempatan lain. Disinilah titik dimana dia melamar ke perusahaan pelayaran asing, perusahaan kapal kargo dan barang. Nah, long story short teman-teman, dia diminta oleh agen perusahaan tersebut untuk menghubungi kapten kapal bernama Hasiholan Samosir. Dan akhirnya keduanya terkonek gitu kan. Dan sama kaptennya, si Hasiholan ini, dia memastikan Fandi ini surat-surat hingga dokumennya lengkap atau enggak, dokumen pelayarannya gitu kan. Awalnya dokumen dia itu enggak aktif, teman-teman. Apa ada yang masa berlakunya udah habis, terus ada masalah yang lain. Terus seminggu kemudian setelah Fandi mengurus dokumen-dokumen yang mati tersebut, dia menghubungi Kapten Hasiholan kalau semua syarat dokumennya udah siap. Nah, dibantulah sama si kapten untuk mengurus administrasi Fandi di perusahaannya, hingga terbitlah kontrak kerja 6 bulan bagi Fandi sebagai ABK yang mengurus mesin di kapal kargo gitu. Jadi urusannya itu emang soal mesin ya teman-teman. Dan gaji yang didapat tuh cukup besar, yaitu 2.000 US dollar atau sekitar 33 juta rupiah per bulan. Ya kan, menjanjikan lah gitu kan. Apalagi perusahaan luar gitu. Nah, pada 1 Mei 2025, Fandi bersama Kapten Hasiholan Samosir ini dan 2 orang lain berangkat dari Medan menuju Thailand menggunakan pesawat AirAsia. Tujuannya Medan Bangkok. Sesampainya di Thailand, mereka bertemu dengan 2 warga negara Thailand, Terapong Lek Pradup, susah ya namanya, dan saksi Werapat Pongwan alias Mr. Pong. Nah, Fandi dan kelima orang ini akhirnya menginap di sebuah hotel, dan mulanya mereka ngira oke, gue besok langsung kerja gitu, tapi ternyata dia harus nunggu selama 10 hari di hotel tersebut. Di sini menurut keterangan informasi dan berita yang kita dapat ya, Fandi curiga gitu, kenapa lama betul ya kan. Nah, terus gue cobalah untuk cross check, gue sempat cek dokumen dakwaan di SIPP-nya Batam, katanya mereka di sini menunggu arahan dari seorang misterius bernama Mr. Tan. Nah, Kapten Hasiholan itu nginfoin ke Fandi kalau mereka akan membawa kapal tanker pembawa minyak. Berangkatlah mereka ke kapal tanker tersebut pakai speedboat. Ternyata ketika sampai, kapal yang disebut Sea Dragon ini belum ada minyaknya nih. Nah, lewat WA si kapten itu dapat arahan dari Mr. Tan untuk mengambil muatan dari titik koordinat yang nunjukin titiknya ada di Phuket. Mr. Tan juga bilang ke Hasiholan ini, si kapten ini, kalau muatannya yang bakal dibawa bukan minyak nih. Sesampainya di sana, kapal ikan berbendera Thailand mendekat. 4 orang di atasnya, nggak ada percakapan panjang, hanya komunikasi singkat pakai kode lampu. Salah satu dari mereka naik, menyerahkan selembar uang Myanmar yang sudah dilaminating kepada Werapat alias Mr. Pong. Dan menurut dakwaan di SIPP ya, ini jadi semacam tanda pengenal, tanda bahwa mereka ini pihak yang ditunggu gitu. Jadi kodenya gitu tuh, uang Myanmar yang dilaminating. Setelah kode diterima, proses pemindahan barangnya langsung dilakukan nih. Sebanyak 67 kardus berbungkus plastik putih
dipindahkan dari kapal ikan ke Sea Dragon tadi. Pemindahannya dilakukan di tengah laut. Nggak ada dokumen, nggak ada pemeriksaan, nggak ada pembukaan isi kardus. Seluruh awak yang berada di dek, termasuk Fandi, ikut menerima dan memindahkan kardus tersebut. Nah, di sini letak yang membuat kita merasa janggal atau bingung ya. Di dokumen dakwaan disebutkan bahwa Fandi ikut menerima dan memindahkan kardus tersebut tanpa ada perlawanan. Nah, tapi di dokumen dakwaan itu nggak pernah disebutkan bahwa Fandi sempat bertanya ke Kapten Hasiholan dan meminta dia buat mastiin muatan tersebut bukan barang berbahaya atau enggak. Karena Fandi ngerasa ini janggal banget. Di awal dia diinformasiin bakal bawa minyak, tapi kok malah bawa banyak kardus gitu kan. Jadi gue bukan pakar hukum, tapi ya seharusnya hal-hal seperti ini itu kan jadi pertimbangan ya dalam penuntutan. Artinya Fandi dari apa yang kita bicarakan sekarang ini sama sekali nggak tahu menau tentang kardus-kardus tersebut. Dia kan nggak tahu apa-apa tentang kardus-kardus tersebut. Nah, setelah seluruh muatan selesai dipindahkan teman-teman, kapal ikannya pergi. Kemudian Nakoda memerintahkan agar bendera Thailand yang terpasang di kapal tersebut dilepas, benderanya dibuang ke laut. Nah, Sea Dragon pun berlayar tanpa bendera dan membawa 67 kardus yang kemudian setelah diperiksa oleh perairan Karimun oleh BNN, ketahuanlah itu berisi narkoba. Jadi ditangkapnya oleh BNN dan Bea Cukai. Akhirnya Fandi dan 4 orang, termasuk kaptennya, ditangkap. Sementara Mr. Tan hingga sekarang masih DPO gitu. Hal yang bikin gue bertanya ya, dan mungkin kalian juga, jaksa penuntut umum menilai nggak ada satupun hal yang meringankan bagi Fandi. Nggak ada satupun. Sebaliknya, perbuatannya dinilai sangat memberatkan karena nggak mendukung upaya negara dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkotika, serta berpotensi merusak generasi bangsa. Sementara kalau gue lihat pendapat-pendapat pakar hukum mengenai case ini, harusnya dalam tindak pidana itu kan dilihatlah mens reanya ya. Benar nggak si Fandi ini tahu? Benar nggak dia ingin terlibat dalam penyelundupan narkoba? Atau justru dia ditipu? Ini kan yang perlu dicek dan diselidiki. Terus juga proporsionalitasnya nggak ada. Karena kalau kita lihat struktur komandonya, kan harusnya yang dihukum paling berat tuh kapten kapalnya. Dan ini yang menjadi pertanyaan, oke, pengedar narkoba atau penyelundup narkoba, apalagi muatannya lebih dari 5 gram ya sampai 1,9 ton dihukum mati, fine. Kita semua setuju itu gitu, karena itu benar-benar merusak. Tapi proporsionalitasnya bagaimana gitu kalau ABK-nya ternyata benar-benar nggak tahu kalau itu narkoba, dia baru kerja beberapa hari, 3 hari ya kalau menurut keterangan media gitu, belum ada dapat gaji juga, tiba-tiba dianggap menyeludupkan narkotika. Ini kan yang berbahaya. Ini kan yang membuat kita bertanya gitu. Kalau kita lihat apa yang dibilang kuasa hukum Fandi ya, keluarganya dan Fandi sendiri, mereka mengakui jelas nggak tahu apa-apa gitu. Jadi ya dengan ini gue berharap kejaksaan atau pengadilan negeri bisa seobjektif mungkin untuk mengkaji lagi perkara ini. Dan tanggal 23 Februari ini bakal ada pledoi dari Fandi dan para terdakwa yang lain, dan di situ kita bisa lihat, kita bisa saksikan, dan kita bisa dengar sendiri. Itu aja dari gue, sedikit yang gue rangkum dari dokumen pengadilannya, informasinya, beritanya. Semoga ini jadi konten yang bermanfaat buat teman-teman semua. Tapi menurut gue pribadi, kalau memang dia ini korban ya, atau dia nggak tahu, dia hasil manipulasi, kalau baca dokumen pengadilan sama keterangan dari keluarga, kuasa hukum, Fandinya sendiri, ya seharusnya hukuman mati itu bukan putusan yang adil sebenarnya. Kalau memang dia nggak bersalah gitu. Itu menurut gue, tapi balik lagi gue bukan pakar hukum, gue coba untuk mengkompilasikan apa yang ada dan informasi yang ada ya. Mari kita tunggu aja perkembangannya. Itu aja dari gue, semoga konten ini bermanfaat, sampai jumpa di konten selanjutnya. See ya.